Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini di Sahabat Paradigma 45. Sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video yang saya kira ini cukup menarik untuk kita simak bersama-sama, yang masih terkait dengan nasab dari Bani Alawi yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, yang hari ini yang kemudian itu ada beberapa pihak termasuk kita dan saya diantaranya yang kemudian berani mengatakan bahwa memang nasab dari Bani Alawi ini kemudian itu batal. Dan di Indonesia sendiri yang menjadi fenomenal hari ini adalah berdasarkan temuan dan hasil kajian tesis dari Haji Madudin Al-Bantani yang kemudian membatalkan nasab dari Bani Alawi. Namun catatannya adalah bukan berarti kemudian batalnya nasab dari Bani Alawi ini bukan kita semua tidak mengakui bahwa Bani Alawi itu ada, namun kemudian itu tidak tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena mereka itu mengaku sebagai Ahlul Bait atau cucu dan keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi wilayah kajiannya itu di situ bahwa Bani Alawi ini ada, namun bukan cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang terbaru hari ini yang kemudian saya temukan sebuah video dan akan saya tampilkan sebentar, yaitu ada kemudian sebuah kajian dari Mufti Yaman yang bernama Syamsuddin Muhammad Syarifuddin, yang dimana kemudian beliau membatalkan beberapa nasab yang ada di Yaman sana, termasuk diantaranya adalah nasab dari Bani Alawi. Kemudian Mufti Syamsuddin ini kemudian mengatakan bahwa mereka adalah kelompok-kelompok ini adalah pencatol nasab yang kemudian merusak kesucian dari Ahlul Bait atau merusak kesucian dari ahli atau zuriat dari baginda Nabi Muhammad SAW, karena mereka yang kemudian hari ini mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi itu telah kita ketahui bersama bahwa bagaimana perlakuannya, bagaimana perkataan-perkataannya kasarnya, kemudian menghina-hina kita yang pribumi dan seterusnya, yang termasuk yang kita maksud adalah Bani Alawi yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, seperti apa kemudian kajian dari Mufti Yaman ini yang bernama Syamsuddin Muhammad Syarifuddin ini? Mari langsung saja kita saksikan dan kita simak berikut ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Mufti Houthi Yaman yang bernama Syamsuddin Muhammad Syarifuddin membatalkan beberapa nama keluarga yang menisbatkan dirinya sebagai Ahlul Bait. Di antara nama-nama keluarga yang dibatalkan tersebut adalah keluarga Ba'alawi. Menurut Mufti Houthi, mereka adalah para pencantol nasab yang mengotori kesucian nasab Ahlul Bait. Simak penjelasannya berikut ini. Beberapa orang mencoba untuk menghubungkan diri mereka kepada keturunan Hashim. Semoga Tuhan meridhoi mereka, para sadah di bumi ini, namun mereka hanyalah para pencantol nasab, yang sebenarnya nasab mereka bukanlah asyraf, dan mereka mencoba untuk menghubungkan nasab mereka pada makhluk yang paling suci, para sadah Ahlul Bait yang suci. Di antara keluarga-keluarga tersebut, yang garis keturunannya belum terbukti memiliki hubungan kekerabatan dengan Bani Hashim dan para sadah Ahlul Bait, adalah keluarga Al-Ahdal, keluarga Al-Nahari, keluarga Ba'alawi, keluarga Al-Sakaf, keluarga Al-Atas, keluarga Al-Syami, keluarga Al-Imad, keluarga Al-Washili, keluarga Al-Jufri, keluarga Al-Junaid, keluarga Al-Habsyi, keluarga Al-Syatiri, keluarga Al-Wadi, keluarga Shili, keluarga Ba'akial, keluarga Al-Zabidi, keluarga Faddak, keluarga Al-Mudar, keluarga Al-Aidrus, keluarga Al-Kaf, keluarga Bahashim. Dan banyak lagi keluarga yang akan kami terbitkan berturut-turut, muncul ke permukaan dalam beberapa tahun terakhir, demi mendapatkan uang, kedudukan, dan prestis. Kami di Asosiasi Ulama Yaman memperingatkan agar tidak mencoba menghubungkan nasab kepada nasab orang lain. Kami telah berulang kali memperingatkan terhadap teror yang menimpa para pencantol nasab, dan kami salut kepada orang-orang bijak di antara mereka, yang memahami masalah ini dan mencoba menghubungkan diri mereka dengan suku-suku tersebut, dan bukan kepada para sadah dan Bani Hashim Ahlul Bait. Semoga Allah meridhoi mereka. Sebagaimana diketahui, bahwa keluarga Houthi ada yang mengatakan bahwa mereka adalah para sadah, namun sejarawan Yaman menolak kesadahan mereka, seperti yang kami kutip dari news Yaman berikut ini. Setelah mengambil kendali negara pada tahun 2014, Houthi berusaha untuk menetapkan konsep Bani Hashim sebagai istilah imam yang menunjukkan hak agama mereka untuk mencapai kekuasaan, dengan mengklaim garis keturunan Bani Hashim.
yang melaluinya mereka menampilkan diri mereka sebagai perpanjangan dari Imamah Hadawiyah yang digulingkan pada tahun 1962, dan teori politiknya yang membatasi imamah pada dua kelompok saja. Sebelumnya, pada tahun 2004, anak-anak pendeta Badruddin Al-Houthi telah mempublikasikan di internet apa yang mereka katakan, bahwa nasab moyang mereka, yang mereka telusuri kembali ke Al-Hadi Al-Rasi, dan kemudian nasab tersebut tersambung kepada Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi, yang diklaim oleh orang-orang Bani Hashim bahwa mereka sebagai cucu beliau, dari putrinya Fatimah dan suaminya Ali. Oleh karena itu, mereka menganggap diri mereka sebagai keturunan Rasulullah dan tanda-tanda hidayah. Nasab Houthi ini memicu cemoohan para peneliti dari para sadasana, yang menganggapnya palsu. Dan menjelaskan bahwa Al-Houthi menyusupkan nasabnya melalui kakek mereka Al-Mutahhar, yang merupakan kakek yang sama yang juga mempertemukan mereka dengan keluarga Al-Mutawakkil. Para peneliti menasabkan keluarga Al-Houthi kepada Al-Haris Al-Awar bin Abdullah, bin Ka'ab, bin Asad, bin Yahlid, bin Yamar, bin Amr, bin Al-Haris, bin Yamjid, bin Yahlid, bin Haud, yang tinggal di Kufah pada tahun abad pertama Hijriah, dan sezaman dengan Imam Ali, dan merupakan pelayan beliau, dan sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dengan beliau. Oleh karena itu, Al-Haris bin Haud bukanlah salah satu putra Al-Hadi Ar-Rasi, yang datang ke Yaman dari Tabaristan pada abad ketiga Hijriah. Kemungkinan besar Al-Haris menemani Ali bin Abi Thalib ketika beliau tiba di Yaman, pada tahun pertama tahun Hijriah, dan dia lebih suka tinggal di sana bersama keluarganya di daerah Dahyan di Harif di Kegubernuran Amran saat ini, di mana desa beliau tinggal diberi nama Haud, dan julukan Houthi kemudian diberikan kepada warganya. Anak-anak Al-Haris bin Houthi, Al-Houthiin, mengabdi pada suku-suku di sana. Cucu-cucunya setelah dia menjadi terkenal karena pelayanan dan pekerjaan rendahan mereka, dan beberapa dari mereka mengabdi pada ulama dan fuqaha mazhab Zaidi, dan di antara mereka adalah Amiruddin bin Husain Al-Houthi, kakek dari pemimpin milisi kudeta, Abdul Malik Al-Houthi. Menurut para peneliti, keluarga Houthi di Haud di daerah Dahyan di Amran, bermigrasi ke banyak daerah pada periode yang berbeda, mungkin karena masalah atau perselisihan yang muncul antara mereka dan beberapa suku tetangganya. Amiruddin bin Husain Al-Houthi dan keluarganya memilih untuk bermigrasi ke Saada, dan menetap di sana. Dia mendirikan Hijrat Dahyan di sana, yang juga disebut kota ulama, di mana Amiruddin Al-Houthi dan putra-putranya tiba di Saada sebagai ulama mazhab Zaidi, setelah mereka memperoleh pengetahuan ilmu fikih menurut mazhab tersebut, hasil dari pengabdian mereka kepada para ulama selama bertahun-tahun. Namun seorang peneliti Yordania melangkah lebih jauh dalam nasab Al-Houthi, dan menelusuri nasabnya hingga Musailamah bin Tumamah bin Kasir bin Habib Al-Hanafi, yang mengaku sebagai nabi pada tahun 11 Hijriah, dan terbunuh pada tahun 12 Hijriah dalam pertempuran Al-Yamamah, di tangan Wahsy, yang ingin membunuh Musailamah untuk menebus dosanya karena membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Peneliti dan akademisi Dr. Imad Al-Sawahna, Profesor Sejarah Islam di Universitas Amman Yordania, mengatakan bahwa ia menyimpulkan, melalui studi penelitian survei yang berlangsung lebih dari 4 bulan, bahwa keluarga Houthi, yang terletak di Haud wilayah di Kegubernuran Saada Yaman, bermula dari Bani Habib bin Hanifah, dan pusatnya adalah Wadi Hanifah di Najd. Ya oke, saya kira telah kita saksikan bersama bahwa di mana seorang mufti ini kemudian menjelaskan kepada kita semua terkait dengan nasab dari Bani Alawi yang ada di Yaman, yang mungkin termasuk yang ada di Indonesia, bahwa batalnya nasab Bani Alawi itu kemudian terperinci dijelaskan. Dan ini sama mungkin dengan yang dimaksud oleh Ki Haji Madudin Al-Bantani yang ada di Indonesia berdasarkan tulisannya bahwa Bani Alawi itu batal nasabnya, ketersambungannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi saya kira kemudian apa yang disampaikan oleh seorang mufti dari Yaman ini adalah sebuah pelajaran berharga, dan kita menyimaknya dengan baik, dan kita akan sampaikan kepada publik bahwa memang ternyata yang membatalkan nasab dari Bani Alawi ini bahwa bukan cuma Ki Haji Madudin Al-Bantani saja yang ada di Indonesia yang fenomenal hari ini, namun mufti Yaman juga kemudian membatalkan itu. Dan ini menjadi tambahan bukti bahwa memang nasab dari Bani Alawi itu mereka tidak sambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, atas pengakuannya bahwa mereka adalah cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, ini harus disampaikan kepada publik agar publik tersadar dan sadar bahwa selama ini kita diperbodoh, diperbudak, dan kita termakan oleh doktrin-doktrinisasi mereka yang ya jelas sesat, karena bahkan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa kalau kita taat dan nurut kepada mereka sebagai ahlul bait atau para jujun Nabilah
cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita katanya akan masuk surga. Saya kira itu adalah sebuah doktrin sesat, karena takaran kemudian siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka itu bukan berdasarkan ketaatan kita kepada cucu Nabi, namun berdasarkan akhlak kita, akhlak perilaku kita, atau termasuk indikatornya adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti apa kemudian kelanjutannya, mari terus kita ikuti di channel ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.